Assalamualaikum teman-teman. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata pelajaran sejarah kelas 12 semester 2 yang dibina oleh Bapak Budi Handoko. Kami dari kelompok 7 dan 8 akan menjelaskan materi tentang sejarah organisasi regional dan global. Yang pertama yaitu organisasi regional. Organisasi regional adalah organisasi yang luas wilayahnya meliputi beberapa negara tertentu saja. Organisasi regional mempunyai wilayah yang kegiatannya bersifat regional dan keanggotaannya hanya diberikan bagi negara-negara pada kawasan tertentu saja, yaitu organisasi perdagangan bebas. Perdagangan bebas adalah sebuah konsep ekonomi yang mengacu kepada penjualan produk antar negara tanpa pajak ekspor-impor atau hambatan perdagangan lainnya. Yang pertama yaitu AFTA. Organisasi AFTA, ASEAN Free Trade Area atau Kawasan Perdagangan Bebas, adalah suatu bentuk kerjasama negara-negara anggota ASEAN untuk membentuk kawasan perdagangan bebas. Pembentukan AFTA berdasarkan pertemuan para menteri ekonomi anggota ASEAN pada tahun 1994 di Chiang Mai, Thailand. Anggotanya Indonesia, Malaysia, Thailand, Singapura, Brunei Darussalam, Filipina, Vietnam, Myanmar, Laos, dan yang terakhir Kamboja. Yang kedua yaitu KAFTA. Pembentukan ASEAN-China Free Trade Area merupakan tindak lanjut dari kesepakatan antara negara-negara ASEAN dengan Republik Rakyat Cina. Perjanjian ini ditandatangani pada tanggal 5 November 2002. Yang ketiga yaitu NAFTA. Organisasi NAFTA, North America Free Trade Agreement, merupakan suatu bentuk organisasi kerjasama perdagangan bebas negara-negara Amerika Utara yang terdiri dari Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. NAFTA didirikan pada tanggal 12 Agustus 1992 di Washington DC oleh wakil-wakil dari pemerintahan Kanada serta pemerintahan tuan rumah yaitu Amerika Serikat, dan diresmikan pada tanggal 1 Januari 1994. Tujuan utama NAFTA adalah untuk mengatur hak-hak dan kewajiban serta kepentingan-kepentingan negara-negara anggotanya. Dari perdagangan, keimigrasian, finansial, investasi, kerjasama regional. Kerjasama regional merupakan suatu kerjasama yang dilakukan oleh dua negara atau lebih yang berada di suatu kawasan tertentu atau wilayahnya yang berdekatan, yaitu CENTO, Central Treaty Organization, adalah sebuah fakta pertahanan yang terbentuk pada masa Perang Dingin, tepatnya pada tahun 1955. Pada awal berdirinya CENTO, organisasi ini beranggotakan beberapa negara, yaitu Inggris, Turki, Irak, Iran, dan Pakistan. Organisasi ini juga memiliki negara yang bertindak sebagai pengawas dalam organisasi. Negara yang dimaksud adalah Amerika Serikat.
Kerjasama dalam bidang ekonomi. Kerjasama ekonomi regional adalah bentuk kerjasama yang terjalin antara beberapa negara dalam satu wilayah atau kawasan, yaitu APEC. APEC, Asia Pacific Economic Cooperation, merupakan wadah kerjasama negara-negara di kawasan Asia Pasifik di bidang ekonomi. APEC resmi terbentuk pada bulan November 1989 di Canberra, Australia. APEC fokus pada 3 aspek, yaitu liberalisasi perdagangan dan investasi, fasilitas bisnis, kerjasama ekonomi, dan teknik, atau ECOTEC. MEE MEE merupakan organisasi yang terpenting dari ketiga organisasi tersebut. Bukan saja karena meliputi sektor ekonomi, melainkan juga karena pelaksanaannya memerlukan pengaturan bersama yang meliputi industri, keuangan, dan perekonomian. Tujuannya, yang pertama yaitu memajukan perdagangan dan menjamin adanya persaingan bebas serta keseimbangan perdagangan antar negara anggota-anggotanya. Yang kedua, menghapuskan semua rintangan yang menghambat lajunya perdagangan internasional. Yang ketiga, meluaskan hubungan dengan negara-negara selain anggota MEE. 2. Organisasi global. Organisasi global merupakan organisasi yang cakupan dan anggotanya luas, terdiri atas beberapa negara di berbagai dunia. Organisasi Perdagangan Dunia. Organisasi Perdagangan Dunia di mana badan ini menjadi wadah bagi seluruh aktivitas perdagangan dunia. WTO, World Trade Organization. WTO atau Organisasi Perdagangan Dunia merupakan satu-satunya badan internasional yang secara khusus mengatur masalah perdagangan antar negara. WTO atau World Trade Organization dikatakan sebagai lintas batas nasional dalam perdagangan internasional antar negara dalam hal ekspor-impor antara produsen dan konsumen, bisa juga dengan perusahaan-perusahaan internasional. WTO berdiri dan memulai operasionalnya pada tanggal 1 Januari 1995. Tujuan dari WTO: 1. Meningkatkan standar hidup, kesempatan kerja, pertumbuhan, dan perluasan ekonomi. 2. Penghapusan diskriminasi atau prinsip non-diskriminasi. Fungsi dari WTO: 1. Sebagai forum negosiasi untuk negara anggota. 2. Menyelesaikan sengketa perdagangan. 3. Memberikan bantuan teknis kepada negara berkembang. Selanjutnya OPEC. OPEC atau Organisasi Negara-Negara Pengekspor Minyak Bumi. OPEC bertujuan untuk menyelesaikan masalah-masalah mengenai produksi, harga, dan hak konsumsi minyak bumi. OPEC dibentuk karena jatuhnya harga minyak pada perusahaan-perusahaan besar. OPEC didirikan agar masing-masing negara anggota dapat mengambil kebijakan yang tepat dalam bidang perminyakan. Tujuan OPEC: 1. Menjaga kestabilan harga minyak di pasar internasional. 2. Menghindari persaingan perdagangan minyak antara negara-negara anggota OPEC. 3. Memenuhi kebutuhan minyak dunia terutama negara-negara pusat industri. 4. Mengordinasi dan menyatukan kebijakan tentang minyak bagi setiap negara-negara anggota. Fakta keamanan di dunia.
Persaingan pada masa Perang Dunia II meliputi berbagai hal dalam kehidupan, baik itu dalam bidang politik, ekonomi, budaya, hingga pertahanan keamanan. NATO. Tanggal 4 April tahun 1949, Pakta Pertahanan Atlantik Utara atau NATO secara resmi dibentuk di Brussels, Belgia. Pembentukan NATO sebenarnya adalah konsekuensi dari situasi Perang Dingin pasca Perang Dunia Kedua. Saat itu, ada 12 negara yang menandatangani piagam pendirian NATO, yaitu Prancis, Luxembourg, Belanda, Inggris, Kanada, Denmark, Islandia, Italia, Norwegia, Portugis, Amerika Serikat, dan Belgia. Tujuan dari NATO: 1. Menyelesaikan sengketa secara damai. 2. Menghapuskan sengketa politik ekonomi internasional. 3. Menghindari penggunaan kekerasan dan ancaman militer dalam hubungan internasional. 4. Saling membantu dan membela negara yang tergabung dalam anggota NATO. Pakta Warsawa. Pakta Warsawa adalah nama sebuah perjanjian, persahabatan, dan kerjasama untuk membentuk aliansi militer dan politik antara Uni Soviet dan Eropa Timur yang dilaksanakan di Warsawa pada tanggal 1 Mei 1955. Pada awal pembentukan pakta ini, Uni Soviet mengklaim bahwa Pakta Warsawa adalah respon langsung terhadap pembentukan Pakta NATO di Jerman Barat. Dikarenakan konflik-konflik yang terjadi pada masa lalu, terlebih dikarenakan perubahan sistem demokrasi di negara Eropa Timur dan runtuhnya Uni Soviet, maka fakta ini berakhir pada tanggal 31 Maret 1991. Namun secara resmi Pakta Warsawa berakhir pada sebuah pertemuan di Praha pada tanggal 1 Juli 1991. Selanjutnya SEATO. Southeast Asia Treaty Organization atau SEATO adalah sebuah organisasi internasional untuk pertahanan kolektif yang ditandatangani pada 8 September 1954. SEATO merupakan aliansi militer pimpinan Amerika Serikat, didirikan tahun 1954 untuk membantu perlawanan terhadap ekspansi komunis di Asia Tenggara. Pembentukan SEATO merupakan tanggapan terhadap permintaan bahwa daerah Asia Tenggara dilindungi terhadap ekspansionisme komunis. Anggotanya: Tujuan SEATO: 1. Untuk menjadi Southeast versi Asia dari Pakta Pertahanan Atlantik Utara atau NATO. 2. Sebagai tameng perisai anti-komunis ke Asia Tenggara. 3. Sebagai bagian dari doktrin Truman anti-komunis, menciptakan perjanjian bilateral dan pertahanan kolektif. Sekian dari kami. Terima kasih.